Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita ikuti cerita Yusuf Mansur ini, ceritanya nggak habis-habis. Baik cerita bohongnya maupun kasusnya yang dituduh orang menipu, itu nggak selesai-selesai. Tapi setiap episode ini nampaknya Yusuf Mansur masih keluar sebagai pemenang. Terakhir kan ada Pak Jimmy sedang menggugat dia di Pengadilan Negeri Bogor dan gugatannya diterima oleh hakim dan pengadilan. Maka sekarang akan bergulir untuk diangkat ke tingkat persidangan. Tapi apa yang menarik buat kita Yusuf Mansur ini? Dulu dia bercerita ketika 2 kali masuk penjara, ya dia kan senang hati itu masuk penjara itu. Maka dia bilang ketika aneh di pesantren. Pesantren katanya. Orang makan malu ya cerita-cerita riwayat hidup. Ternyata ada riwayat hidupnya itu riwayat dalam tanda kutip riwayat kelam, gitu, riwayat hitam. Tapi Yusuf Mansur bangga dia. Malah dalam ceritanya itu ya ada yang dia kemukakan, ada yang dia edit, dan ada yang dia palsukan. Yang dia ceritakan itu apa? Dia katanya bisa berbicara dengan semut. Maka kawan-kawan mencoba meneliti kira-kira komunikasi dengan semut itu seperti apa. Gitu. Ternyata hanya Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan semut. Ya kan? Lalu sebenarnya Yusuf Mansur belajar dengan apa? Gitu. Nah ini menurut perkiraan saya nih ya. Itu Yusuf Mansur itu tidak semut sebenarnya. Tidak cicak. Cicak itu mungkin cicak jatuh kemana mau belajar. Yang dipelajari oleh Yusuf Mansur itu mungkin ke tikus. Tikus. Kenapa tikus? Tikus itu kan sosok binatang yang sangat licik, yang sangat lincah, dan tahan terhadap segala cuaca gitu. Di tengah got yang penuh dengan oli, ya tikus tetap hidup. Ya kan? Kemudian di antara kemahiran tikus itu adalah dia bisa menyimpan makanan. Misalnya masuk ke dapur, dia bawa lari, dia bisa membuat lubang gitu. Tempat dia menyimpan makanan. Bukan hanya itu, tikus juga hebat. Ini pemirsa lihatlah di rumah-rumah, tikus itu juga hebat membuat lubang-lubang rahasia. Kalau ditutup satu lubang, dia bisa lari ke lubang lain. Nah, itu tikus. Saya kira ya mungkin selama di dalam penjara itu Yusuf Mansur itu yang tepat sebenarnya dia belajar kepada tikus, ya kan? Ya kalau kita mengamatinya tentu dia mengamati tikus gitu. Tapi kalau bicara sama tikus ya kita minta dulu nanti klarifikasi Yusuf Mansur. Dia bisa bicara nggak sama tikus? Wah dia semua ini bisa nih. Sama semut katanya dia bisa bicara. Seperti apa gitu nggak tahu juga. Sama cicak dia bisa bicara. Seperti apa bicara sama cicak? Nggak tahu juga. Mungkin bagaimana cara berjalan terbalik dan tidak terjatuh. Nah, itu kan nyangkut nempel ke atas. Itu selama ini kan itu yang dipraktekkan Yusuf Mansur. Dia bergantung kepada ke atas. Ke atas itu bisa ya kekuasaan. Penguasa itu bisa penguasa yang paling tinggi. Bisa nanti aparat. Nggak tahulah gitu. Nah tikus, kembali ke cerita tadi itu dinilai sebagai binatang yang licik dan lihai. Menyembunyikan, ya di antara kelihayan tikus itulah menyembunyikan makanan yang dia curi atau dia ambil di rumah, itu dia bawa lari. Coba aja pemirsa lemparin misalnya ikan. Dalam hitungan menit ikan itu sudah hilang. Nah, ini Yusuf Mansur mungkin belajarnya ke tikus. Di Yusuf Mansur itu paling hebat tuh dalam soal ambil mengambil, tilap menilap. Oh hebat sekali dia. Nanti disembunyikannya kemana gitu. Nah, dalam 10 atau 15 tahun ini kita lihat mula-mula dia bersembunyi di tabung tanah. Lalu tabung tanah itu bermuara nanti ke Hotel City. Lalu dia raup lagi yang makanan besar ini. Lalu dia bikin perusahaan-perusahaan.
Lalu perusahaan itu yang besar berbentuk paytrend. Dalam penjelasan dia terakhir tuh paytrendnya bernilai 10 triliun. Tapi ketika dibubarkan dan dibunuh mati oleh OJK, dia nggak ada cerita itu. Karena di saat itu kantornya juga sudah tidak ada, karyawannya juga sudah tidak ada, terus aset-asetnya juga sudah hilang, nggak ada itu di rekening OJK tuh, di rekening paytrend itu tinggal berapa duitnya, nggak ada. Nah, di antara dia menyembunyikannya di mana gitu, yaitu di investasi warung steak and shake itu. Nggak ada lain, udah ke sana dia larikan gitu. Karena itu di warung steak and shake itu bisa beruntung walaupun usaha belum mulai. Dia bisa beli tanah, dia bisa membangun permanen, padahal usahanya belum mulai. Nah, ini yang disembunyikan oleh Syumansur, dia belajar ke tikus gitu. Lalu lahirlah tempat persembunyian yang berupa istana yang disebut dengan Yusuf Mansur Empire, ya kan? Empire itu di mana ya? Di warung steak and shake itu. Lalu kalau kita lihat lagi, tentu saja sekarang ketika orang memburu tikus gitu, maka nanti akan dicangkulin di mana-mana. Maka tempat persembunyian makanannya itu ketahuan. Nah, sekarang Syumansur mulai diuber, kemana dia mau lari gitu. Orang-orang menguber. Nah, salah satu yang nampak itu adalah warung steak and shake. Itu kalau jemaah masjid kota wisata yakin sekali mereka. Itu uang mereka, uang sedekahnya lah yang dilarikan ke sana. Seperti tikus tadi itu, diambil, nggak cukup kalau dia makan berapa lah, tapi dia bawa lari. Karena tikus paling pintar menyembunyikan makanan untuk apa? Supaya dia tidak kelaparan. Ya kan? Kan musuhnya banyak itu. Nah, Syumansur mempunyai musuh di seputaran dirinya banyak sekali. Dia untuk keluarnya nggak berani. Keluar rumahnya nih, ada orang tanya, saya pernah tanya itu itu jemaah dekat situ tuh Syumansur ke masjid datangnya jam berapa? Saya bilang. Apa jawaban orang itu? Nggak pernah Pak, dia takut ke masjid. Ke masjid takut, coba ya kan? Kenapa? Tujuan saya dulu tuh, kalau dia ke masjid, ya kita bawa ibu-ibu, kita tungguin gitu. Karena orang banyak meminta duit ke dia. Ya kan? Oh, kata jemaah, takut dia Pak, dia nggak berani kemari gitu. Jadi dia harus menumpuk, karena dia ketakutan banyak musuhnya, sampai ke masjidnya dia nggak berani gitu. Jadi harus dia mengadakan perlindungan yang berlapis. Termasuk nanti stok makanan yang juga berlapis. Nah, di antara stok makanan Syumansur itu investasinya yang sekarang nilai orang di warung steak and shake. Nggak ada sudah itu. Maka ketika orang mencangkul-cangkul tanah nanti, maka warungnya itu harus dan akan menjadi sasaran gitu. Oh, di sini nih uang yang selama ini dia cari-cari, dia simpan gitu. Jadi dia mengamalkan ilmu ketika ya belajar ke tikus. Cuma sayang dalam buku-bukunya nggak disebut tuh belajar ke tikus. Ya dia kan takut juga kali ya kalau dia belajar ke tikus, takut diserang orang gitu. Dia ngambil yang positif, belajar ke semut gitu kan. Belajar ke cicak gitu. Seperti apa gitu. Nggak ada juga gitu. Terus mungkin dia cerita juga mungkin, kenapa nggak belajar ke kucing misalnya. Di lapas kan banyak juga kucing itu, yakin saya tuh. Syumansur nggak cerita. Tapi besar kemungkinannya itu dia belajar ke tikus gitu. Nah, keluar dari situ dia bikin buku namanya Mencari Tuhan yang Hilang. Ya, ceritanya cerita Pat Gulipat begitu. Ilmiahnya juga nggak ada sebenarnya. Jadi inilah sebenarnya kehebatan Yusuf Mansur. Bagaimana dia menyembunyikan uang-uang yang dia raup di banyak tempat itu. Maka sekarang salah satu tempat persembunyian uangnya itu mulai disorot orang, yaitu di warung steak and shake. Mari kita perhatikan terus
bagaimana Yusuf Mansur berkelit dari satu kasus ke kasus yang lain, karena banyak sekali kasus yang menimpa dirinya. Ini kita juga malu karena ini membawa-bawa nama-nama dakwah, nama-nama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.